Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gua akan bahas tentang Launchpad lagi ya. Jadi kali ini ada Launchpad nih dari Binance lagi dan ini merupakan fan token ya. Jadi kalau teman-teman kemarin ikut Launchpadnya fan token yang SS Lazio, itu Lazio pertama kali dia listing harganya $1 ya, di Launchpad $1. Namun setelah dia listing di Binance, itu dia langsung ngepam di sekitar ya paling tinggi itu $40 dan sisanya dia standby di angka $10 sampai $20 doang. Tapi lumayan ya, kenaikan sampai $10 pun berarti kan artinya dari modal $1 dia naik 10 kali lipat. Nah, itu juga akan yang terjadi kemungkinan besar ya akan terjadi dengan launchpad yang kali ini yaitu adalah FC Porto. Ya, jadi FC Porto ini juga merupakan fan token ya dan juga dia akan masuk ke launchpadnya Binance. Kalian bisa lihat ya. Di sini ada event token. Nah, kita langsung masuk aja ke bagian launchpad-nya ya. Nah, sebelum kita mulai, biasanya banyak komentar teman-teman yang nggak bisa mengakses launchpad ini ya. Jadi, kok gue buka launchpad-nya nggak bisa, error, dan segala macam. Itu solusinya biasanya ada dua. Yang pertama adalah kalian ubah bahasa Indonesia. Jadi, kalian di aplikasinya, itu Binance-nya kalian ubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kalau udah bahasa Indonesia, error juga kalian coba ubah ke bahasa Inggris jadi bolak-balik aja kayak gitu biasanya bisa. Atau yang kedua adalah kalian pakai VPN. Kalau VPN itu untuk di smartphone gue cuma bisa rekomendasi itu Turbo VPN yang gambar kelinci. Itu gue pakai itu sih selama ini nggak ada masalah ya. Jadi harusnya sih kedepannya nggak ada masalah. Jadi itu ya, buat teman-teman yang nggak bisa akses launchpad itu solusinya dari gue. Oke. Next ya. Nah, kita langsung masuk aja. Di sini kan bisa lihat ya, FC Porto Fan Token. Nah, perlu dicatat dulu, gue nggak ngerti apa-apa soal bola. Gue bukan fans bola atau gue nggak suka nonton bola ya. Jadi gue nggak begitu ngerti soal fan token atau bola gitu. Oke, di sini gue hanya menjelaskan cara ikut launchpad-nya aja nih ya. Jadi di sini kan bisa lihat ya, dia itu launchpad ini memiliki 4 sistem proses. Proses pertama adalah periode perhitungan kepemilikan BNB. Itu proses pertama. Proses kedua adalah periode berlangganan. Proses ketiga periode perhitungan dan proses keempat itu adalah distribusi final token atau token final. Oke, di distribusi perhitungan kepemilikan BNB ini kalian sudah dikasih waktu ya. Jadi kalian bisa lihat di aplikasi, di website. Di sini ada waktu ya. Saat video yang gue buat, dia waktunya itu 9 hari, 19 jam, 29 menit lagi. Artinya apa? Artinya ketika dia sudah mencapai waktunya itu masuk ke periode berlangganan atau periode perhitungan ini habis ya, periode perhitungan ini habis, maka kita sudah bisa melakukan pembelian atau kita bisa memasukkan BNB kita. Ingat ya, memasukkan BNB kita ke periode berlangganan. Oke? Memasukkan BNB kita, memasukkan BNB kita ke periode berlangganan. Itu kalau waktunya udah habis. Namun, nggak semua BNB itu bisa masuk ke periode berlangganan. Ada namanya periode perhitungan. Nah, ketika dia periode perhitungan ini, kalian bisa lihat ya, sedang menghitung. Pastikan BNB kalian itu sudah ada di spot wallet. Kalian bisa baca ya, hanya BNB dalam dompet spot Anda yang bisa digunakan selama periode langganan. Jumlah minimum, jadi minimum untuk masuk atau minimum untuk mengikuti launchpad ini adalah 0,1 BNB. Jumlah maksimum adalah saldo BNB Anda yang tersedia. Detail kepemilikan Anda akan diperbarui setiap harinya jam 9.30 pagi. Oke, ketika dia udah jam 9.30, maka periode perhitungannya itu akan dihitung ulang kayak gitu. Jadi pastikan BNB kalian itu sudah ada di spot wallet kalian ya. Nah, periode perhitungan itu sebenarnya dia itu bisa hitung dari akun fiat, sub akun margin, akun tabungan, akun launchpad, akun futures, akun kartu, dan BNB Vault. Namun tetap saran gua adalah eh, amannya kalau di waktu tersisa hingga langganan itu sisa 2 hari lagi, ingat ya, sisa 2 hari lagi baru kalian siapin BNB-nya di spot wallet kalian. Kalau dia masih kayak 9 hari ini terserah kalian pengen BNB-nya itu mau kalian staking di Launchpool ke, mau kalian staking di BNB Vault, kalian pengen staking di DeFi itu terserah kalian. Pokoknya kalau dia sisa 2 hari lagi, itu kalian udah siapin BNB-nya di spot walletnya, oke ya? Jadi jelas ya, jangan ditanya lagi ya. Pokoknya terserah kalian BNB-nya mau dipakai apapun. Pokoknya ketika dia sudah tinggal sisa 2 hari, siapkan BNB-nya di spot wallet kalian. Ini kan 9 hari nih. Ya udah terserah kalian lah mau mau kalian staking di mana itu terserah kalian. Pokoknya sisa 2 hari
siapin di spot wallet. Ingat ya, spot wallet ya. Nah, besoknya ketika udah jam 9.30, maka periode perhitungan ini akan memunculkan total BNB yang bisa kalian gunakan untuk mengikuti periode berlangganan. Oke? Nah, kalau misalnya ketika dia masuk periode berlangganan, di sini itu lagi berkurang atau error, kalian refresh saja. Jangan panik, refresh saja. Itu lagi error karena rame. Trafiknya banyak yang masuk gitu loh. Jadi wajar banget lah, kalian santai aja, nggak usah terlalu panik. Oke, ketika dia sudah masuk ke periode berlangganan, nah baru kalian masukkan BNB kalian. Ya, pindahkan BNB kalian dari spot wallet di periode berlangganan ini. Nanti ada tombolnya buat masukin BNB-nya. Jadi nantinya ketika kalian sudah masukin BNB kalian ke periode berlangganan, otomatis BNB di spot wallet kalian itu akan hilang sementara. Oke, jadi jangan panik ya. Kalau BNB-nya itu nggak ada, Kalau BNB-nya di spot wallet itu nggak hilang, itu artinya kalian error masuk ke periode berlangganannya dan kalian nggak akan dapat. Jadi pastikan BNB kalian masuk ke periode berlangganan dan BNB di spot wallet kalian itu hilang. Pastikan kayak gitu. Nanti ketika periode berlangganan udah habis, maka dia akan masuk ke periode perhitungan. Nah, di periode perhitungan ini akan BNB itu punya komputer atau program secara otomatis dia akan menghitung jatah kalian dapat tokennya itu berapa gitu loh. Kenapa jatah? Karena gini, di sini gua nggak bisa ngecek ya. Jadi inti gini, ketika kalian membeli atau ketika kalian mengikuti launchpad itu kan banyak banget yang ikut kan, banyak banget yang ikut sedangkan jatah token itu terbatas. Tokennya misalnya cuma 10 juta doang, ya kan? Satu token $1, berarti kan dia cuma butuh 10 juta dolar, bener nggak? Nah, terus ternyata BNB yang masuk, yang orang melakukan ikut launchpad itu adalah 100 juta dolar misalnya. Berarti kan jauh banget, 10 juta dolar, 100 juta dolar. Nah, sistem akan otomatis menghitung dan semua orang yang ikut itu pasti dapat, namun nggak semua BNB-nya itu kepotong. BNB yang tersisa itu akan otomatis balik ke spot wallet kalian. Kalau belum balik, sabar. Kalau belum balik, sabar. Tungguin aja. Pasti balik BNB-nya masuk ke spot wallet kalian. Kayak gitu. Oke ya. Cara perhitungan gimana? Cara perhitungan itu rumit sebenarnya. Gue nggak bisa terlalu jelasin gimana. Dia itu, Binance itu punya cara perhitungan sendiri. Nanti ketika dia sudah masuk ke periode perhitungan, itu ada rumusnya. Kalian bisa baca di situ. Ya, di sini gue nggak ada contohnya. Gue nggak bisa ngasih lihat karena nggak ada contohnya. Jadi pokoknya ketika dia sudah masuk ke periode perhitungan, itu dia secara otomatis ada rumusnya dan dia akan menghitung otomatis jatah kalian berapa. Semakin banyak BNB yang kalian masukkan, maka semakin banyak token yang kalian dapatkan. Semakin sedikit BNB yang kalian masukkan, maka semakin dikit token yang kalian dapatkan. Jadi jangan tanya, kok kalau gue cuma ada 0,1 BNB, gue dapat berapa sih? Ya, jangan tanya kayak gitu, percuma, gue nggak bisa jawab karena ada rumus yang akan menghitung di sana. Tergantung seberapa banyak orang atau seberapa banyak BNB yang masuk di periode berlangganan tersebut. Kayak gitu ya. Jadi paham ya. Jadi gue harap nggak ada lagi pertanyaan yang terlalu berulang-berulang kali. Ya, gue udah jelasin berkali-kali di berbagai video launchpad. Intinya adalah dia ada sistem di sana yang akan menghitung secara otomatis. Ya, kalau kalian masukin 0,1 BNB, kemungkinan kecilnya paling ya kalian dapat 0, sekian token gitu. Kalian nggak bakal dapat banyak. Makanya gue bilang adalah kalau kalian cek video gue yang sebelumnya yang 10 alasan kenapa kalian harus ngehold BNB coin. Nah, itu salah satu alasannya kenapa semakin banyak BNB yang kalian punya, semakin cuan kalian ketika mengikuti launchpad. Kayak gitu. Oke ya. Nah, ketika dia sudah masuk ke periode perhitungan, nanti dia akan kita tunggu beberapa jam, 1 jam ya, masuk ke distribusi token final. Periode distribusi token final ini, seluruh token yang kalian dapatkan, portonya, itu akan masuk ke spot wallet kalian sama BNB-nya. Kayak gitu. Kalau belum masuk gimana kok? Tunggu, sabar. Oke, tunggu aja sabar karena kan rame kan. Dia butuh waktu gitu loh, butuh waktu untuk memproses. Jadi kalau dia belum masuk ya kan tunggu aja, bersabar aja. Kayak gitu. Oke, nah sekarang kita lihat keterangan dari ini gue udah jelasin empat prosesnya ya, 4 proses launchpadnya ya. Sekarang kita lihat dari status tokennya ya. Jadi kita bisa lihat ya, harga penjualan itu satu token Porto itu 1 USD ya, $1 dalam bentuk BNB. Oke, token yang ditawarkan adalah 4 juta Porto token. Ya, ingat ya 4 juta 4 juta Porto token artinya berarti 4 juta USD doang yang dibutuhkan. Investasi awal tunggal adalah 0,1 BNB, minimal 0,1 BNB, maksimal nggak ada, terserah bebas. Semakin banyak semakin bagus. Lalu hard cap per pengguna
adalah 10.000 USD. Artinya satu orang hanya bisa maksimal 10.000 USD doang atau 10.000 Porto. Tapi menurut gua sangat kecil kemungkinannya ya. Karena yang ikut itu banyak banget, jadi sangat kecil kemungkinannya ada satu orang yang bisa dapat 10.000 Porto berapapun BNB yang dia punya kayak gitu. Oke ya, jadi satu Porto satu USD dan dia jatahnya cuma 4 juta Porto doang. Ya, lalu apa itu Porto? Porto adalah FC Fan Token ya, FC Porto Fan Token. Di mana FC Porto Fan Token ini disupport oleh Binance ya. Jadi Binance memang dia lagi ngembangin Binance Fans Token di mana berbagai fans klub bola itu mereka buatkan tokennya kayak gitu. Ya sisanya sih kalian baca aja keterangannya ya. Project ini apa klub bola ini itu dibuat lah ya jatuhnya 28 September 1893. FC Porto adalah Portugis Professional Sport Club yang ada di Porto. Nah, gue sih nggak ngerti soal bola ya, jadi teman-teman yang ngerti soal bola silakan ya berkomentar di bawah. Ini gue skip aja ya karena gue nggak ngerti soal fan token seperti ini kayak gitu. Nah, kita lihat total supply-nya berapa ya. Di sini ada Porto Token Sell and Economic ya. Jadi di sini hard cap-nya itu di angka 4 juta USD karena hard cap ini adalah total penjualan di Launchpad yang tadi kan 4 juta token berarti 4 juta USD. Lalu total token supply dia, maksimal supply dia di angka 40 juta Porto token. Ya, jadi maksimal supply dia di angka 40 juta. Lalu initial circulating supply di angka 19,5% dari total token supply. Jadi nanti supply yang beredar itu hanya 19,5% dari 40 juta Porto token. Lalu public sale token price itu 1 USD, token offer itu 4 juta Porto, hard cap per user 10.000 USD, token sell vesting dia nggak ada vestingnya, no lookup ya. Jadi artinya nanti tokennya langsung masuk ke wallet kalian dan kalian bisa jual tokennya ketika sudah listing. Oke, nah, ini juga kadang sering ditanya kok kalau dia udah masuk bisa langsung dijual nggak? Jawabannya bisa, nggak ada vesting ya. Jadi ketika token masuk ke wallet kalian, kalian bisa langsung menjual tokennya ketika dia sudah listing di Binance. Biasanya ketika dia sudah selesai launchpad, pembagian itu dia sudah langsung listing, biasanya kayak gitu. Tipe tokennya adalah BEP 20 ya, atau Binance Smart Chain. Dan dia ini langsung masuk pertama kali di Launchpad. Jadi, kalau kalian dapat token Porto di luar dari Binance Launchpad, itu adalah scam, oke? Nggak ada airdrop, nggak ada di Trust Wallet, nggak ada di SafePol, nggak ada di PancakeSwap, itu adalah scam. Oke ya, perlu dicatat itu semua adalah scam. Jadi hati-hati kalau teman-teman ada bilang, ini ada airdrop nih Porto token, ya itu udah pasti scam. Karena dia pertama kali langsung muncul di Binance doang. Kayak gitu. Oke, dan kalian bisa transaksi jual belinya itu di Binance only. Oke. Nah, lalu kelebihan menggunakan Porto token itu apa? Tentu saja ini khusus untuk teman-teman yang fans token bola ini ya, Porto ini ya. Kalian bisa gunakan itu untuk berbagai hal. Yang gue tahu salah satunya adalah di Binance NFT. Ya, ini kemarin Lazio ya, kalian bisa membeli jersey ya. Dia ini jersey, dia gacah blind box, mystery box. Itu kalian bisa dapat jersey. Kayak gitu. Di sini kan bisa lihat ya ada Lazio 12 13 SR. Ini ada ranknya ya, ada rednya ya, ada issue amount dan itu belinya pakai tokennya FC-nya itu kayak gitu, pakai token fans ini. Oke. Nah, lalu pertanyaan yang sering dilontarkan juga yang ditanyakan juga yang lainnya adalah kok kira-kira harganya nanti listingnya berapa? Prediksi gua adalah kita bandingin sama Lazio ya. Di sini kan kita lihat token ekonomiknya, dia cuma hanya jual 4 juta doang. Sedangkan Lazio juga harganya 4 juta doang. Lalu total token supply itu di 40 juta, berarti ini juga 40 juta. Sirkulasi supply-nya 19,5%. Kalau di sini sirkulasi supply-nya itu 21,5%. Berarti sirkulasi supply si Lazio itu jauh lebih banyak daripada Porto, berarti Porto lebih dikit. Nah, kalian tinggal lihat aja bandingin. Pas Lazio kemarin itu dia kan terbang tuh. Pertama listing langsung $40, lalu dia mulai stabil di angka 20 sampai 30, habis itu 10, 20. Kayak gitu kan 3 tahap kan. 40, terus tunggu beberapa waktu lama tunggu beberapa waktu doang dia mulai turun ke 30, 40, lalu dia mulai sideways ke 10, 20. $10-20. Nah, kemungkinan besar
si Porto ini nanti juga kayak gitu. Dia pertama kali terbang mungkin bisa 40, 50 atau 60 dolar. Pas pertama kali listing ya, itu kalian jangan masuk, kalian jangan beli. Kalian beli tunggu dia sideway. Tunggu dia mulai turun, mulai tenang, itu kalian beli. Nah, paling nanti dia akan mulai turun ke sekitar 20 sampai 40 dolar. Kayak gitu nanti dia tahap terakhirnya ya paling di sekitar 10-20 atau 10-25 lah. Dolar per tokennya kayak gitu. Nah, kalau kalian dapetnya satu token itu 1 dolar kan lumayan cuannya, berarti kenaikannya sekitar 10 kali sampai 20 kali lipatnya dari modal satu USD tersebut. Kayak gitu. Jadi itu analisa perkiraan harga token Porto ini nantinya. Kayak gitu pas listing. Oke? Paling itu dong yang bisa gue bahas tentang Launchpad Binance. Kalian nggak usah pusingin cara perhitungannya gimana. Yang kalian harus pusingin adalah gimana caranya kalian punya banyak BNB. Udah itu aja yang harus kalian pikirkan. Nggak usah pikirkan cara perhitungannya karena percuma kalian pikirkan cara hitungnya karena dia tergantung sama berapa banyak BNB yang masuk. Kita nggak tahu berapa banyak BNB yang nanti masuk, benar nggak? Tergantung setiap orang yang nge-hold BNB-nya itu mau ikut launchpad atau enggak kayak gitu. Jadi kalian nggak usah pikirin lah cara hitungnya lah. Kalian pikirin aja supaya gimana caranya kalian bisa megang BNB itu dalam jumlah besar supaya kalian bisa dapat jumlah porto token lebih banyak dan kalian cuan lebih banyak. Oke, itu aja sih paling yang bisa gue sampaikan tentang Launchpad Porto ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga berguna ya. Semoga apa yang kalian tanyakan itu sudah terjawab di video ini. Kalau kalian ada nanya lagi, itu gue nggak akan balas ya kalau jawabannya ada di video ini ya. Jadi kalau kalian lihat, kok pertanyaan gue nggak dibalas-balas ya? Oh, itu artinya jawaban itu udah ada di video ini. Cuma gue nggak dengar atau kelewatan. Nah, gue nonton ulang lagi lah videonya kayak gitu. Oke. Kalau kalian suka videonya silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike ya. Eh, Silakan di subscribe di subscribe juga kalau kalian nggak suka sama channel ini ya. Kalau kalian suka sama channel ini silakan di subscribe ya, itu gratis. Kalian juga bisa join komunitas gua di Discord ya. Saat ini di Telegram belum ada ya, gue belum buat karena gue takut nggak kepegang gitu loh. Oke. Paling sampai sini ya videonya. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.